Yo, jumpa lagi dengan saya, Ponjo Setiawan, host dari Toko Bangunan Online. Kali ini postingannya agak panjang, tetapi saya harap saya sedikit menyajikan kalau Anda nanti mendapatkan sesuatu dari postingan yang agak panjang ini. Kita akan belajar dari Amazon ya, sebuah toko online yang menjual buku dan akhirnya bisa mendominasi internet. Saya tidak muluk-muluk misalkan kalau bisa meniru 100% dari Amazon. Tidak muluk-muluk seperti itu. Kalau misalkan kita bisa meniru 1% saja dari kesuksesan Amazon, wis kelas dunia itu ya. Terdengar masuk akal nggak? Kalau 1% atau 0,1% tadi sudah terdengar masuk akal. Nah, jika Anda penggiat toko online, kita selami saja postingan ataupun ocehan saya berikut ini ya. Jadi Amazon itu awalnya menjual buku, lalu menggurita menjadi toko online yang hampir menjual segalanya. Kita berhenti sejak di sini, stop dulu ya. Jadi Amazon ini adalah toko online. Iya, ya mau gimana lagi? Memang dia sebuah toko. Jadi kalau Anda sedang bangun toko juga, sebenarnya itu ada sedikit persamaan. Entah Anda menjual celana dalam, pesawat terbang, baling-baling, atau apapun, derajat toko online Anda hampir sama dengan Amazon. Loh kok hampir sama? Iya karena gini, kalau Amazon kan dia toko online yang sudah sukses, dan toko online yang sedang kita kerjakan atau kita sedang apa namanya ibaratnya perjuangkan kali ini itu ya belum sesukses itu kan. Jadi hampir derajatnya sama. Sama-sama toko online tapi yang satu sukses, yang satu sedang merangkak menuju sukses. Saya tidak menjual angan-angan untuk mengkompori semua toko online supaya bermimpi fana seperti bisa Amazon. Ndak sama sekali. Jadi yang saya utarakan adalah melihat dari awal bagaimana Amazon itu membangun kesuksesannya ya. Pertama-tama saya itu penasaran bagaimana Amazon menawarkan dagangannya. Kalau balik ke tahun 1994, Jeff Bezos, pendirinya itu, dia berkeyakinan bahwa internet ini akan merevolusi segalanya. Dan dia berpikir waktu itu buku adalah barang yang paling masuk akal untuk dijual secara online. Jadi buku itu gampang dikemas, kemudian juga orang juga sudah main dengan buku. Yang jadi catatan utama, Jeff Bezos ini kan bukan pengarang buku ya, tapi dia jual bukunya orang lain. Nah, jual barangnya ataupun karyanya orang lain. Di situ kita bisa tiru. Apapun jenis toko online Anda, meskipun Anda bukan produsen, tidak masalah. Asalkan Anda punya barangnya dan bisa dijual, selesai di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Jeff Bezos sama, hampir sama pada umumnya. Kalau saya baca-baca dan melihat dari YouTube itu, dia beli buku, kemudian telepon kanan kiri menawarkan ke orang lain, lalu shipping. Nah, ya jualan ya begitu. Dia maintain websitenya, bagaimana orang bisa datang ke websitenya yaitu Amazon.com waktu itu. Setelah setahun Amazon diluncurkan, kalau tidak salah tahun 94 itu, Amazon pada bulan kedua, jadi 14 bulan berikutnya itu menjual ke 50 negara di USA dan ke 45 negara di dunia. Dan total pemasukannya waktu itu 20.000 US dollar per minggu. Kelas dunia. Jadi sebuah website akhirnya bisa dikunjungi banyak orang. Dan kalau Anda sudah sering dengar itu kan dia mulai dari garasi ya. Ada 10 pegawai baru. Ya normal-normal aja, yaitu ya nerima order, pegawainya kemudian bungkusi, kemudian ngirim ke pos dan dikirim kan begitu. Kemudian dia dapat rupiah dari proses penjualan buku tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, sampai di sini kita melihat ya bahwa aktivitas online pun juga dimulai dari langkah pertama menurut saya, yaitu menjual. Bisa dibayangkan waktu itu ya, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Jadi promosinya masih sangat tradisional. Nelpon sana sini, menawarkan dari satu orang ke orang lain tentang website Amazon.com. Pada tahun 1997, saat pertama kali Amazon itu listing di Wall Street dengan nilai saham $18 per lembarnya itu, Amazon sudah dikunjungi 80.000 orang per hari. Dari sini kelihatan masa depan cerah Amazon ini, orang sudah main dengan website ini ya. Jadi kawan-kawan sekalian, pengembang toko online terutama, kita memang tidak bisa membandingkan secara langsung ya website atau toko online yang kita bangun atau baru saja kita bangun ini dengan Amazon. Tapi satu hal, bahwa semuanya dimulai dari langkah pertama, menawarkan ke sana kemari. Dan sangat-sangat bersyukur ya pada era saat ini ya, tahun 2021, kita ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, yang itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mengenalkan produk kita kepada banyak orang. Jadi kita tinggal
bikin saja postingan yang bermutu supaya bisa meraih atensi, memberikan value kepada customer kita, sedangkan untuk kemudian customer kita itu bisa tahu kita. Jadi yang kita bisa lakukan dalam terkait Amazon ini apa? Tentang kerja kerasnya, bahwa sesuatu itu dimulai dari langkah pertama, menawarkan ke orang lain. Kita berusaha mengenalkan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube ya, lewat Twitter, lewat TikTok, tentang apa yang kita dagangkan. So, jangan putus asa kalau Anda sedang membangun toko online. Ini juga saya sedang mengembangkan toko bangunan online dengan produk utamanya yaitu mortar dan lem itu. Jadi saya semakin semangat untuk bisa meminditkan toko bangunan online ini kepada publik. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom di bawah. Bye-bye.